Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada pertemuan pada minggu yang keempat kali ini. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang reaksi korosi. Nah, sekarang kita coba lanjutkan materi yang sebelumnya. Kita bahas tentang kinetika korosi. Nah, langsung saja supaya nanti bisa terselesaikan. Nah, di pertemuan kali ini saya coba jelaskan tentang kinetika korosi. Nah, kalau saudara perhatikan di modul ya. Nah, di situ kalau kita tinjau dari pandangan engineering, maka yang menarik adalah kinetika korosi atau laju korosi. Kenapa? Karena di situ nanti banyak hal yang bisa dipakai dalam penentuan remaining life, misalkan usia dari pipa, usia dari bejana tekan, atau part-part plan yang lain. Sehingga laju korosi itu menjadi sangat penting untuk dilakukan pengukurannya, ya, sehingga nanti bisa dijadikan argumentasi untuk bisa menentukan umur sebuah konstruksi. Nah, pada sistem yang terkorosi, ya, yang tidak berada dalam keseimbangan, perhitungan termodinamik tidak bisa diaplikasikan, ya, karena tidak seimbang itu sehingga tidak bisa dilakukan. Nah, ini coba diperhatikan, ya, sebuah sel yang terdiri dari atas seng dan hidrogen yang dihubungkan dengan hubungan pendek kan gitu, sehingga terjadi reaksi begitu. Nah, dari contoh sebuah sel yang terdiri dari seng dan hidrogen yang di short circuitkan itu seperti gambar ini. Nah, maka akan terjadi reaksi dengan cepat. Reaksinya di mana? Ya, seng akan melarut bersama dengan terlepasnya gas hidrogen dari elektroda platina. Seng akan larut, terlepasnya hidrogen dari platina. Nah, elektron dilepaskan dari reaksi pelarutan seng dan ditransfer melalui kawat eksternal. Jadi elektronnya mengalir ke sana menuju elektroda platinum ke sini, ya, ke elektroda platinum, dan dikonsumsi untuk reaksi pelepasan hidrogen, ya, dikonsumsi oleh platinum untuk melepaskan hidrogen. Nah, reaksi yang terjadi pada sistem ini persis yang terjadi jika seng dicelup dalam larutan asam yang dijenuhkan dengan hidrogen, ya, dan mengandung ion seng. Nah, seperti ini ilustrasinya. Nah, di kedua kasus itu perubahan energi bebas yang terjadi sama karena platina tidak ikut bereaksi atau karena platina itu merupakan logam yang inert atau mulia. Nah, seperti ini ilustrasinya. Nah, jika sel seperti pada gambar ini, ya, dihubungkan pendekkan, maka proses oksidasi dan reduksi neto terjadi pada permukaan logam. Sehingga potensial elektroda ini tidak akan lama berada pada keseimbangan. Nah, penyimpangan potensial dari keseimbangan disebut polarisasi. Potensial, ya, yang menyimpang dari potensial keseimbangannya disebut dengan polarisasi. Nah, polarisasi ini didefinisikan perubahan potensial elektroda yang disebabkan oleh adanya arus neto. Nah, biasanya besarnya polarisasi disebut dengan over voltage atau voltase lebih.
Nah, overvoltage biasanya disingkat dengan simbol ya segini, seperti ini, yang mengukur polarisasi terhadap potensial keseimbangan dari suatu elektroda. Ingat definisi polarisasi tadi, perubahan potensial elektroda disebabkan karena adanya arus neto. Penyimpangan potensial dari potensial keseimbangan disebut polarisasi. Penyimpangan potensial dari potensial keseimbangannya disebut dengan polarisasi. Nah, laju korosi ya itu dinyatakan dengan beberapa cara. Ya, misalkan ada laju korosi yang dinyatakan dengan kehilangan massa. Jadi setelah sebelum diuji logamnya ditimbang, setelah beberapa saat ditimbang, kemudian dicelupkan di larutan tertentu, setelah masanya setelah waktunya dicelup selesai, kemudian ditimbang ulang. Selisih perbedaan massa per satuan waktu itu disebut dengan juga laju korosi. Dengan model laju korosi berdasarkan kehilangan massa. Ya. Misalkan ya miligram per square decimeter per D. Ya, ini MDD. Yang lebih umum adalah laju penetrasi atau penipisan struktur yang bisa digunakan untuk memprediksi umur komponen. Misalkan satuannya MPY, MMPY, milimeter per year, atau IPY, IPY, inch per year, dan sebagainya. Nah, ini beberapa poin yang berkaitan dengan laju korosi yang bisa dipakai dalam penentuan prediksi umur suatu komponen. Nah, ini kalau saudara nanti bekerja di bidang perpipaan, ya pressure vessel, misalkan API 570, ya API 510, nanti akan banyak berinteraksi dengan istilah-istilah yang berkaitan dengan korosi, laju korosi, corrosion rate, ya karena di sana nanti digunakan sebagai bagian untuk remaining life assessment. Nah, kemudian yang berikutnya tentang rapat arus, ya. Nah, kalau kita lihat di reaksi redox yang setimbang, elektron yang dilepaskan oleh anoda, ya anoda, ingat di anoda itu berarti yang terkorosi, akan dikonsumsi oleh katoda dengan laju yang sama. Karena hakikat arus listrik adalah aliran elektron, maka laju korosi bisa dinyatakan sebagai arus, atau yang lazim adalah rapat arus I kecil. Kalau arus besar, rapat arus I kecil. Pada keseimbangan yang berlaku ya bahwa arus anoda IA sama dengan arus katoda IC. IA sama dengan IC sama dengan I0. Notasi I0 ini disebut sebagai rapat arus pertukaran. Ya. Hubungan rapat arus pertukaran dengan laju korosi dinyatakan dengan hukum Faraday. Ya. Ada arus anoda, ada arus katoda, ada arus pertukaran. Ya. Nah, di sini di formulasi Faraday ini R oksi dan R reduksi adalah laju oksidasi dan laju reduksi. Ya, R ini rate oksidasi dan rate reduksi pada kondisi keseimbangan. Ya, IO rapat arus pertukaran, N-nya adalah jumlah elektron yang terlibat dan F adalah konstanta Faraday-nya. Sehingga didapatkan laju oksidasi sama dengan laju reduksi yang besarnya IO dibagi N per F. Nah, kemudian rapat arus pertukaran bervariasi yang tergantung pada elektroda ya, yang didapatkan dari hasil eksperimental
Ya, seperti yang ada di tabel berikut. Nah, ini tabelnya ya yang menyatakan tentang besaran rapat arus pertukaran. Nih besarnya. Ya, ini diambil dari buku ini. Ya. Ini besaran-besaran nilai rapat arus pertukaran. Nah, kemudian ya, jadi rapat arus pertukaran ya tergantung beberapa faktor. Di sini disebutkan ada 4 faktor, ada reaksi redox yang terjadi, komposisi elektrodanya, ya, kemudian perbandingan zat oksidator dan zat reduktor, juga temperatur. Nah, di sini ada catatan, tidak ada cara teoritis yang tepat untuk menentukan rapat arus. Harus dilakukan dengan eksperimental. Nah, rapat arus pertukaran dinyatakan dalam luas permukaan geometri atau proyeksi. Ya, karena kalau kita lihat satuannya, ya di sini ya berapa ampere per sentimeter persegi ya dalam satuan luasan. Nah, sehingga sebagai konsekuensinya tergantung pada kekasaran permukaan. Ya, kalau rapat arus pertukaran yang lebih besar pada platinized platinum, ya dari platinum yang di platinized dibandingkan dengan bright platinum. Ya, disebabkan karena ia memiliki luas permukaan yang lebih besar. Artinya jika luas permukaannya besar, maka rapat arus pertukarannya juga lebih besar. Nah, ini gambaran ya tentang rapat arus pertukaran hidrogen, ion hidrogen. Ya, ini ya Fe, platinum bright dan platinum platinized yang memiliki rapat arus yang lebih besar. Nah, berikutnya adalah berkaitan dengan polarisasi aktivasi. Ya, ingat tadi polarisasi adalah penyimpangan dari kondisi kesetimbangannya. Nah, di sini polarisasi elektrokimia dibagi menjadi 2. Polarisasi aktivasi dan polarisasi konsentrasi. Nah, polarisasi aktivasi adalah reaksi yang dikendalikan oleh tahap reaksi yang paling lambat. Ya, contoh pada reaksi pelepasan hidrogen, tahap reaksi yang lambat mungkin karena tahap transfer elektron atau pembentukan molekul hidrogen. Sehingga hubungan antara laju dengan over voltage untuk polarisasi aktivasinya adalah dirumuskan sebagai berikut. Nah, di sini ada ya over voltage sama dengan beta konstanta dan I adalah laju oksidasi atau reduksi yang dinyatakan dengan rapat arus. Nah, persamaan ini disebut dengan persamaan TeFel dan beta disebut dengan slope atau konstanta TeFel. Nah, kalau secara grafis, ya ilustrasi dari persamaan TeFel itu ya seperti gambar berikut. Ya, simbol beta mewakili 2,3 RT per alfa NF dengan RTF sama dengan bagian terdahulu ya. Dan alfa adalah koefisien simetri menggambarkan perintang energi yang mengendalikan laju reaksinya. Gambarnya seperti ini. Nah, ini gambar kurva polarisasi aktivasi untuk elektroda hidrogen. Ya, di sini ada current density-nya, kemudian di sini ada IO-nya untuk H2 atau H+, kemudian di sini H2 berubah jadi H+, H+ jadi H2. Ya, ini aktif, ini noble atau semakin mulia, dan ini adalah over voltage-nya. Nah, jika digunakan skala logaritmik, ya ini skala logaritmiknya,
maka hubungan over voltage yang ini dan potensial dengan rapat arus berupa fungsi linier. Ya, over voltage dan rapat arus fungsinya linier atau ke sana. Nah, hal ini berlaku untuk over voltage lebih dari 50 milivolt. Ya. Dan arena korosi biasanya terjadi pada over voltage lebih dari 50 milivolt, maka asumsi ini berlaku. Nilai beta untuk reaksi elektrokimia berkisar antara 0,05 sampai 0,15 volt. Ya, dan umumnya sebesar 0,1 volt. Ya. Kalau kita lihat di gambar, ya, dengan nilai beta 0,1 volt, tampak bahwa laju reaksi berubah order. Perubahan over voltage sebesar 100 milivolt atau 0,1 volt. Ilustrasi ini menunjukkan laju reaksi kimia dari satu reaksi elektrokimia adalah sangat sensitif ya terhadap perubahan potensial elektroda yang kecil. Lebih dari itu, bisa dilihat bahwa pada potensial yang lebih mulia dari potensial reversibelnya terjadi proses oksidasi neto, dan pada potensial yang lebih aktif atau lebih negatif daripada potensial reversibelnya terjadi reaksi reduksi neto. Pada potensial reversible atau pada over voltage yang sama dengan 0, tidak ada reaksi oksidasi atau reduksi neto karena keduanya mempunyai laju yang sama dan bertemu pada titik ini. Nah, titik ini. Ya, titik ini titik kesamaan antara ya reaksi oksidasi atau reaksi reduksi neto karena masing-masing sama bertemu pada titik yang sama dengan 0 itu. Nah, ini gambaran tentang kurva polarisasi. Nah, kemudian berikutnya polarisasi konsentrasi. Tadi polarisasi aktivasi, sekarang polarisasi konsentrasi. Untuk memahami fenomena polarisasi konsentrasi, tinjau reaksi pelepasan hidrogen. Seperti ditunjukkan gambar 1.11. Gambarnya salah. Nah, di sini gambarnya seperti ini. Ya, nanti akan kita jelaskan. Nah, pada laju reaksi yang rendah, distribusi ion hidrogen di daerah permukaan logam merata. Pada laju reduksi yang sangat tinggi, daerah berdekatan dengan permukaan akan kekurangan pasokan ion hidrogen. Jika laju reduksinya meningkat lagi, maka batas laju akan dicapai, yaitu ditentukan oleh laju difusi ion hidrogen menuju permukaan elektroda. Nah, seperti ini kondisinya. Ini untuk low reduction rate, ini high reduction rate. Batas laju ini adalah rapat arus difusi. Ya, rapat arus batas difusi. Rapat arus ini menunjukkan laju reduksi maksimum yang mungkin untuk suatu sistem dan dinyatakan dengan persamaan IL di NFCB per X, dengan IL adalah rapat arus batas difusi, D koefisien difusi dari ion yang bereaksi, CB adalah konsentrasi ion yang bereaksi pada larutan, ya, dan X adalah ketebalan lapisan difusi. Nah, persamaan ini menunjukkan bahwa arus batas difusi, ya, atau limiting diffusion current density adalah fungsi koefisien difusi.
konsentrasi ion bereaksi dalam larutan, dan ketebalan lapisan difusi. Nah, perubahan yang mempengaruhi parameter ini akan mempengaruhi rapat arus batas difusi. Nah, sehingga pada umumnya terdapat hubungan linier antara konsentrasi ion reaktif dalam larutan dan rapat arus batas difusi. Nah, ketebalan lapisan difusi dipengaruhi oleh bentuk elektroda, geometri sistem, dan pengadukan. Pengadukan cenderung mengurangi ketebalan lapisan difusi dan konsekuensinya menaikkan rapat arus batas difusi. Ya. Rapat arus batas difusi pada umumnya hanya penting, ya artinya selama proses reduksi dan diabaikan pada reaksi pelarutan logam. Jadi, rapat arus batas difusi bisa ditiadakan selama proses pelarutan logam. Alasan hal ini adalah karena jumlah atom yang mensuplai proses pelarutan jumlahnya sangat banyak. Meskipun rapat arus batas difusi untuk satu sistem telah terdefinisi dengan jelas pada persamaan tersebut di atas, tetapi sangat sulit menghitung ketebalan lapisan difusi, kecuali sistemnya sangat sederhana dan harus ditentukan melalui percobaan empiris. Nah, kemudian ya kalau diasumsikan pada elektroda tidak ada polarisasi aktivasi, maka persamaannya polarisasi konsentrasi adalah seperti ini. Nah, dari persamaan itu maka diilustrasikan seperti ini gambarnya. Ya, di dalam proses reduksi ya. Kemudian di sini ada polarisasi konsentrasi. Dari gambar itu ya dibuat ilustrasi bahwa polarisasi konsentrasi itu ya menaik karena naiknya in velocity, temperatur, dan konsentrasi. Nah, polarisasi konsentrasi tidak muncul sehingga rapat arus reduksi mendekati rapat arus batas difusi IL. Ya. Arus reduksi neto secara asimptot mendekati rapat arus batas difusi. Jadi secara asimptot rapat arus reduksi ya mendekati rapat arus batas difusi. Ini rapat arus batas difusi IL ya secara asimptotik ya arus reduksi ya mendekati. Nah, sehingga dari persamaan itu tampak jika arus reduksi neto sama dengan arus batas difusi, maka over voltage-nya sama dengan tak berhingga. Kalau arus reduksinya sama dengan arus batas difusi, maka over voltage-nya naik ke atas sana tak berhingga, ketemu di tak berujung sana. Ya. Kemudian di sini ada polarisasi kombinasi. Ada polarisasi aktivasi, polarisasi konsentrasi, dan polarisasi kombinasi. Nah, kedua jenis polarisasi, aktivasi, dan konsentrasi biasanya terjadi dalam sebuah elektroda. Pada laju yang rendah, polarisasi aktivasi yang mengontrol, sementara pada reaksi yang tinggi, polarisasi konsentrasi yang akan mengendalikan. Nah, polarisasi totalnya dari suatu elektroda adalah jumlah dari polarisasi aktivasi dan polarisasi konsentrasi. Dirumuskan seperti ini. Ya, dengan adalah over voltage totalnya sama dengan over voltage aktivasi ditambah over voltage konsentrasi. Nah, kalau dibuat gambar, kurva polarisasi kombinasinya adalah seperti ini. Ini IO-nya, kemudian terjadi aktivasi, kemudian ada kombinasi. Ya, ini activation polarization-nya, kemudian ini adalah konsentrasi polarization-nya. Nah, kalau selama pelarutan anodik, polarisasi konsentrasi bukan merupakan faktor yang mempengaruhi sebagian telah disebutkan
di atas. Dan persamaan untuk kinetika pelarutan anodik adalah ya seperti ini rumusnya. Nah, kemudian kalau dilihat lagi persamaan yang di atas, selama proses reduksi seperti evolusi hidrogen atau reduksi oksigen, ya polarisasi konsentrasi menjadi penting karena laju reduksi mendekati rapat arus batas difusi. Untuk reaksi reduksi keseluruhan merupakan jumlahan dari persamaan ya I26 dan 126 dan 127. Keliru ini. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Nah, persamaan tersebut ya merupakan persamaan dasar pada semua reaksi elektrokimia. Ya, sehingga berlaku untuk semua reaksi reduksi ya. Dan persamaan I29 ya 129 diaplikasikan untuk hampir semua reaksi anodik. Ya. Ini untuk anodik, ini untuk reduksi. Perkecualian dari persamaan adalah bagi logam yang punya perilaku aktif pasif hanya dengan menggunakan 3 parameter beta, I, dan IL, kinetika dari hampir semua korosi dapat digambarkan. Nah, berikutnya teori potensial campuran. Ya, karena pembahasan korosi yang di sini sangat ya teoretikal sekali. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut tadi istirahat. Ya. Kemudian ada teori potensial campuran. Teori potensial campuran ada 2 hipotesis sederhana. Yang pertama, reaksi elektrokimia bisa dibagi menjadi 2, yakni reaksi oksidasi dan reaksi reduksi parsial. Yang kedua, tidak terjadi akumulasi neto muatan listrik selama reaksi elektrokimia. Nah, hipotesa pertama ya bahwa bisa didemonstrasikan secara eksperimental. Reaksi elektrokimia terdiri 2 atau lebih reaksi oksidasi atau reduksi parsial. Hipotesis kedua merupakan pernyataan kembali hukum kekekalan muatan. Semua logam yang dicelupkan dalam suatu elektrolit tidak bisa mengalami akumulasi muatan secara spontan. Dari sini kemudian diyakini bahwa selama korosi dari sampel logam yang diisolasi secara listrik, laju total oksidasi harus sama dengan laju total reduksinya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang elektroda campuran. Nah, penggunaan teori potensial campuran bisa didemokan dengan baik dengan meninjau elektroda campuran. Nah, elektroda campuran suatu elektroda atau sampel yang berada dalam kontak dengan 2 atau lebih sistem oksidasi reduksi. Nah, untuk mengilustrasikan ya sepotong logam seng yang dicelup dalam larutan HCl. Maka pada kondisi ini seng terkorosi dengan cepat oleh asam klorida dan reaksi elektrokimia yang terjadi digambarkan pada gambar berikut. Nah, ini gambarnya. Nah, jika diasumsikan elektroda seng berada dalam kondisi setimbang dengan ionnya, maka hal itu ditunjukkan oleh potensial reversible seng ion seng dengan suatu nilai rapat arus pertukaran. Nah, ini
seng dan ion seng. Ya. Kemudian ya yang ini adalah reaksi oksidasi, reaksi reduksinya. Nah, kemudian dari gambar tersebut, ya, sejalan dengan itu, jika meninjau reaksi elektroda hidrogen yang terjadi di permukaan seng pada kondisi setimbang, maka kondisi setimbang ditunjukkan dengan potensial reversibel dengan rapat arus pertukaran tertentu. Jika sepotong seng dicelupkan dalam larutan HCl yang mengandung ion seng, elektroda tidak bisa bertahan pada dua potensial reversibel, jadi harus bergeser ke potensial yang lain. Seng karena dia adalah logam, maka mempunyai sifat konduktor yang bagus, sehingga permukaannya harus mempunyai potensial yang konstan. Potensial ini dicapai jika hipotesis kedua dari teori potensial campuran dipenuhi, yaitu laju total oksidasi harus sama dengan laju total reduksi. Ya, ini batasnya, ini semakin aktif sama semakin pasif. Nah, kemudian gambar tersebut, gambar ini mengilustrasikan prinsip dari secara grafis. Hanya ada satu titik dari sistem ini yang laju total oksidasi dan reduksinya sama, yaitu titik potong yang menunjukkan potensial campuran atau biasa disebut dengan potensial korosi atau e-korosi. Nah, ini. Nah, titik ini titik yang merupakan pertemuan antara Zn plus ditambah Zn2 plus 2E dengan 2H plus 2E menjadi H2. Nah, pada titik ini laju pelarutan seng sama dengan laju pelepasan hidrogen. Jadi laju pelarutan seng, nah, sengnya terlarut menjadi Zn2 plus, ya sama dengan laju pembentukan hidrogen. H plus ya menjadi ya H2. H plus plus 2E menjadi H2. Hanya pada titik ini saja konversasi muatan terjaga. Rapat arus pada titik ini disebut dengan arus korosi atau IKOR karena menunjukkan laju pelarutan seng. Ya, laju pelarutan seng. Seng akan berubah menjadi ya ion sengnya. Perlu dicatat bahwa IKOR juga menunjukkan laju pelepasan gas hidrogen. Laju pelepasan gas hidrogen. Jika nilai beta dan rapat arus pertukaran tersebut diketahui, maka dimungkinkan memprediksi laju pelarutan seng di larutan asam klorida dari data elektrokimia. Maka untuk tujuan perbandingan rapat arus ya 1 mu ampere per cm persegi secara kasar ya sama dengan laju korosi 1 mpy milimeter per zir. Nah, hubungan ini ya hubungan yang pasti antara rapat arus pelarutan dan laju korosi dapat dihitung dengan menggunakan hukum Faraday. Nah, untuk ilustrasi pentingnya faktor kinetik dalam menentukan perilaku korosi suatu logam, ini ada ditinjau perilaku korosi besi dalam larutan HCl. Dua reaksi yang terjadi adalah pelarutan logam dan pelepasan hidrogen. Nah, kondisi seimbang dari bagian sistem ini terjadi pada potongan antara kurva polarisasi larutan besi dan pelepasan hidrogen. Meskipun energi bebas pelarutan besi lebih rendah dibanding seng, ya potensial sel besi ya pada elektroda 0,44 sementara untuk seng 0,76.
Laju korosi besi lebih besar daripada seng jika dicelup dalam larutan HCl dengan konsentrasi yang sama. Kenapa? Karena rapat arus pertukaran reaksi pelepasan hidrogen yang rendah di permukaan seng. Meskipun perubahan energi bebas untuk korosi seng negatif lebih besar dari besi, tapi laju korosi seng lebih rendah dari besi. Ini menunjukkan bahwa jika mengasumsikan perubahan energi bebas dan laju korosi adalah proporsional. Jadi salah jika mengasumsikan perubahan energi bebas dan laju korosi adalah proporsional. Jadi tidak tepat. Nah, di sini ditunjukkan ya contoh ya I-core-nya ya saat Fe berubah jadi Fe2+ dan pembentukan hidrogen. Disinilah E-core dan inilah I-korosinya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah aplikasi hukum Faraday pada perhitungan laju korosi. Ya. Berikut tentang hukum Faraday. Contoh ada reaksi Ag menjadi Ag+ plus E. Artinya setiap 1 mol Ag larut menjadi Ag+ selalu diikuti dengan perpindahan 1 mol elektron. 1 mol elektron terdiri dari sekian elektron. Setiap 1 elektron memiliki sekian muatan 1,6 Coulomb. Artinya muatan 1 mol elektron sama dengan 6,023 kali 10 pangkat 23 elektron per mol kalikan 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb per elektron atau sama dengan 9,368 Coulomb per mol. Ya. Setara dengan 1 Faraday 96.500 Coulomb. 1 Faraday 96.500 Coulomb. Artinya jika muatan listrik sebesar 96.500 Coulomb berpindah, maka akan diikuti dengan pelarutan Ag sebanyak 1 mol atau m gram, dengan m adalah massa atom relatif. Jika muatan listrik sebesar Q Coulomb berpindah, maka akan diikuti dengan pelarutan Ag sebanyak Q per F mol atau AR kalikan Q per F gram dengan AR adalah massa atom relatifnya. Ini ingat perubahan-perubahan ini berkaitan dengan perhitungan massa atom, molaritas dan sebagainya yang ada di pelajaran kimia. Nanti saudara perdalam lagi tentang formulasi-formulasi penjelasan tentang reaksi. Nah, misal contoh lagi Zn. Ya, Zn menjadi Zn plus 2E. Artinya ini Zn, 2Zn menjadi Zn2 plus 2E. Artinya setiap 1 mol Zn larut menjadi Zn plus diikuti dengan perpindahan 2 elektron. Setiap mol elektron berpindah berarti berubah setengah mol Zn. Jika muatan listrik 96.500 Coulomb berpindah, maka diikuti dengan Zn sebanyak setengah mol. Artinya AR per 2 gram. Dengan M adalah massa atom relatifnya. Jika muatan listrik sebesar Q Coulomb berpindah, maka diikuti dengan pelarutan Ag sebanyak setengah kalikan Q per F mol atau AR per 2 kalikan Q per F gram. Sehingga bisa dihitung nanti berapa jumlah massa dari Zn yang hilang. M atau rumusan umumnya M menjadi Mn plus Ne. Ya, setiap 1 mol M menjadi Mn plus ikuti dengan perpindahan N mol elektron. Setiap 1 mol elektron berpindah maka telah berubah seper-N mol M menjadi Mn plus. Atau jika muatan listrik selanjutnya berpindah, maka akan diikuti dengan pelarutan M sebanyak seper-N mol atau AR per N gram. Ya. Jika muatan listrik Q kalikan C berpindah, maka diikuti dengan pelarutan M sebanyak seper-N kalikan Qf per mol atau AR per N kalikan Qf gram.
Nah, sehingga reaksi terakhir itu ya bentuk umum dari pelarutan logam. Berdasarkan penjelasan itu, maka massa logam yang larut jika terdapat Q kulom muatan yang berpindah atau arus I ampere selama 1 detik adalah, ini formulasinya, M sama dengan AR per N kalikan Q per F, atau M sama dengan AR per N kalikan IT per F, sehingga M sama dengan E kalikan V kalikan I kalikan T per F. Massa logam yang larut dalam gram. AR massa atom relatif, muatan, I arus listrik, T waktu, N banyaknya elektron, F konstanta Faraday, EW equivalent weight, ya berat ekivalen, sama dengan AR per N gram per mol ekivalen. Nah, sehingga dari sini ya jika kedua suku dibagi dengan rho AT akan diperoleh M per rho AT sama dengan EV IT per F kalikan rho A kalikan T. Nah, kalau kita lihat ini M satuannya massa, rho-nya M per V volume dikalikan A, sehingga nanti tinggal satuan tebal dibagi waktu. Ya, sehingga persamaan ini akan bisa dilihat ruas kiri M per rho AT atau tebal dibagi waktu. Sehingga ini nanti akan memberikan ilustrasi tentang laju korosi. Nah, dengan demikian, kalau berdasarkan hukum Faraday tersebut, ya maka laju korosi bisa dihitung dengan dua cara. Satu, kehilangan massa, corrosion rate sama dengan M per rho A kali T. Ya, dengan M adalah massa benda uji yang memiliki luas permukaan A setelah terpapar pada media korosi selama waktu T. Jika M dalam gram, rho dalam gram per cc, A dalam cm persegi, dan T dalam jam, maka diperoleh suatu nilai faktor konversi. Ya, CR sama dengan K, M dalam kurung rho AT. Sehingga kita dapatkan ya, besaran nilai konstantanya adalah tergantung satuan dari laju korosinya apa. Nanti K-nya akan mengikutinya. Nah, kemudian dari data arus korosi yang terukur, yang diukur secara elektrokimia, CR sama dengan EWITF rho AT. Sehingga besaran I per A merupakan rapat arus korosi, I-core-nya, yang bisa dilihat dari tabel itu, ya diagram. Titik antara pertemuan pelepasan ion dan pembentukan hidrogen itu disebut dengan E-core dan hasilnya adalah laju. Arusnya adalah disebut dengan arus korosinya. Jadi I per A-nya itu adalah I-core-nya. Sehingga jika laju korosi dinyatakan dalam milimeter per year dan T adalah suku kanan diisi 365 hari kalikan 24 kalikan 3600 detik per hari, maka suku kanan mengandung nilai konstanta yang berasal dari T, F, dan konversi ketebalan. Sehingga nilai konstanta tersebut tergantung pada satuan CR-nya. K, ya, I-core EW per rho. Ya, dengan I-core adalah rapat arus korosi. EW massa ekivalen dan rho adalah massa jenisnya. Untuk CR dalam milimeter per year, K1-nya ini sama dengan 3,27, CR dalam MPY, KI sama dengan 0,129, MPY itu mil per year, 1 mil sama dengan 10⁻³ inch. Kalau MMPY ya milimeter per year, ya itu angka K-nya, ya konstantanya.
Nah, untuk korosi besi menjadi ionnya Fe2+, maka massa ekuivalen besi adalah massa ekuivalen itu EW-nya itu ArFe656, N-nya 2, EW sama dengan AR per N, 56 bagi 2, 28. Untuk logam, maka nilai EW dihitung berdasarkan komposisi kimia sesuai dengan rumus equivalent weight sama dengan seper jumlah dari Fi per N kalikan Mi. Misal, hitunglah EW stainless steel yang terdiri dari Fe74, 18 Ni dan Ni 8. Fe sama dengan N-nya 2, Cr-nya 1, N-nya 2, Ni 2. Sehingga EW-nya 0,74 kalikan 56 per 2 ditambah 0,18 kalikan 52 per 1 ditambah Ni 0,0857 per 2. Ketemunya EW-nya 32,36. Nah, ini ada contoh-contohnya. Saudara bisa baca sehingga nanti memahami tentang laju korosi dengan beberapa cara. Nah, kemudian di sini ada pasivasi. Ya, pasivasi itu adalah fenomena yang tidak biasa dan ditemui pada korosi logam dan paduan. Nah, pasivasi ini didefinisikan sebagai hilangnya keaktifan kimia pada lingkungan tertentu. Nah, contoh untuk mengilustrasikan ya, percobaan yang pertama kali dilakukan Faraday. Ya, ini Faraday sudah melakukan percobaan sangat lama, ya 1 abad yang lalu, 1 abad lebih yang lalu. Nah, apa yang dilakukan Faraday? Dia mengamati korosi besi pada asam nitrat. Ya, ini asam nitrat. Ada besi dicelupkan dalam asam nitrat. Jika dimasukkan dalam asam nitrat 70%, ya, pada temperatur kamar tidak terjadi reaksi kimia. Kemudian, ya, penentuan hilangnya massa mengindikasikan bahwa laju korosi sangat lambat, mendekati 0. Jika air ditambahkan untuk mengencerkan asam sulfat 1:1, tidak teramati perubahan. Diencerkan juga tidak terjadi perubahan. Ya, akan tetapi ketika sampel besi tersebut digores, maka terjadi reaksi yang sangat cepat. Besi akan cepat melarut dan gas nitrogen oksida dilepaskan. Perbandingan laju korosi antara B dan C ini 100.000 dibanding 1. B disebut kondisi pasif, sedangkan C disebut berada dalam kondisi aktif. Artinya ketika ada goresan, laju besi terkorosi jauh lebih cepat dibanding yang kondisi B. Nah, di sini ada 2 hal yang bisa disimpulkan dari percobaan tersebut tentang fenomena pasivasi, yakni bahwa pada kondisi pasif laju korosi sangat rendah. Kondisi pasif bersifat tidak stabil dan menjadi subjek kerusakan sebagaimana ditunjukkan pada percobaan di atas. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa pasivasi menawarkan tantangan unik untuk menurunkan korosi. Namun dengan kehati-hatian karena kemungkinan terjadi transisi dari kondisi pasif ke aktif. Ya. Nah, di percobaan Faraday dan percobaan lain menunjukkan pasivasi terjadi karena terbentuknya lapisan di permukaan. Ada lapisan semacam, kalau stainless steel ada Cr2O3, kalau dan lain-lain. Artinya ada lapisan yang terbentuk yang bereaksi dengan lingkungan. Nah, lapisan itu sangat tipis, ya, mengandung air hidrasi dan sangat mudah pecah, ya, dan menjadi subjek kerusakan ketika dikeluarkan dari lingkungan korosif. Nah, lapisan pasif memberikan tantangan untuk memanfaatkan fenomena ini untuk menurunkan laju korosi. Nah, biasanya ada beberapa besi, krom, nikel, dan titanium yang memiliki perilaku aktif pasif. Ya, seperti ini ilustrasinya. Ya, ini kondisi aktif, kemudian ada pasivasi, ya, terlindungi, kemudian ada transpasif. Ya. Nah,
Ya, ini ada gambaran ya di gambar 214 ini perilaku aktif pasif pada awalnya logam menunjukkan perilaku yang sama dengan non pasifasi. Jadi potensi diatur oleh lebih positif atau logam mengikuti perilaku TEFL. Laju penurunan naik secara eksponensial sehingga pada kondisi ini pada daerah aktif. Sehingga pada potensial yang lebih tinggi, laju pelarutan turun hingga mempunyai nilai sangat kecil. Ya, lagi menunjukkan logam berada pada daerah pasif. Akhirnya pada potensial yang tinggi, laju pelarutan naik dan naiknya potensial dikatakan logam berada pada daerah transpasif. Ya, titanium merupakan salah satu contoh perilaku khusus tidak memiliki daerah transpasif. Nah, satu karakteristik yang sangat penting dari logam aktif pasif adalah posisi rapat arus anoda maksimum yang dikarakterisasi oleh potensial pasif primer EPP dan rapat arus kritis untuk pasifasi. Potensial elektroda bisa dianalogikan dengan kekuatan medium dalam mengoksidasi. Ya, baik, ini kurang lebih teoretikal berkaitan dengan pelajaran korosi kita. Ya, semoga bermanfaat dan saudara bisa mudah untuk memahami. Nah, tentunya dengan seringkali kita membaca, ya berlatih, dan dengan buku-buku yang ada, saudara akan bisa memahami. Tidak sepintas langsung paham, tidak harus diulang-ulang. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.